Rekan saya Faisal Akrobi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Karanganyar 3 bersama rekan saya yaitu saya Maya Ulfa, CDP angkatan 8 dari TKN Pembina Carita. Dan saya Ari Nuryadi Siregar, CGP angkatan 8 dari SMA Negeri 9 Pandeglang. Kami bersama rekan-rekan akan memberikan praktek coaching menggunakan alur tirta pada pelaksanaan kegiatan demonstrasi kontekstual ini. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maya. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Maya sehat. Baik. Jadi Pak Robi hari ini mau melaksanakan coaching. Iya, saya rencana akan melakukan coaching. Saya sebagai coach, nanti Pak Ari sebagai coaching. Ya, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan observasi coaching, ya, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan selama proses observasi, baik terhadap coach maupun coachee. Apakah proses coaching ini sesuai dengan alur tirta ataupun dengan prinsip coaching. Prinsip coaching ini kan ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Apakah Pak Faisal sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya apa kompetensi yang akan dikembangkan selama proses coaching ini? Jadi saya akan melaksanakan kegiatan coaching ini yaitu dengan menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan pembahasan percakapan nanti, terus mengidentifikasi, terus juga akan memberikan rencana aksi dan tanggung jawab, serta akan melaksanakan kegiatan atau kompetensi-kompetensi coaching ini, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua yaitu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga akan memberdayakan coaching tersebut sehingga apa yang diinginkan coaching tersebut bisa tercapai dalam percakapan nanti. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan spesifik atau dikhususkan dikembangkan melalui coaching ini? Sebetulnya ketiga kompetensi itu sebetulnya yang harus dikembangkan, ya menurut saya ketiga-tiganya juga adalah harus dipersiapkan dalam kegiatan coaching tersebut. Namun pada percakapan nanti saya akan mempersiapkan kehadiran penuh dulu sebelum melaksanakan kegiatan coaching, dan mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot sehingga akan menggali potensi coaching tersebut untuk menyampaikan tujuan pembicaraan nanti. Oke, sekarang indikatornya, indikator ketercapaian tujuan coaching untuk hari ini apa? Yaitu memberikan solusi, tentunya memberikan solusi apa yang maksudnya memberikan solusi terhadap coaching tersebut tentang permasalahan-permasalahan yang berada di lubuk hati coaching tersebut, sehingga si coaching tersebut bisa menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan tadi. Oke, bagus sekali Pak Faisal. Alhamdulillah ya, cukup Pak Faisal ya. Sampai ketemu di observasi proses coaching Pak Faisal nih. Iya. Mau kapan nih? Boleh selanjutnya. Selanjutnya Pak. Oke, kita tutup ya Pak Faisal ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Robi. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Ari pada siang hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah Pak Ari ya.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Begitu Pak Ari, pada obrolan kali ini sesuai dengan jadwal kita tentang coaching, yaitu apa yang akan menjadi topik pembahasan pada percakapan kali ini Pak Ari. Oh iya Pak, kebetulan saya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Terutama saya akan menceritakan persoalan saya Pak ya. Ketika saya mengajar Pak ya di kelas, saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Tapi saya banyak menemukan permasalahan Pak di kelas. Tujuan pembelajaran yang saya tetapkan itu tidak tercapai Pak. Malah siswa itu ribut Pak ya. Ribut pada saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi, siswa saya itu ribut Pak. Ribut seperti apa Pak Ari? Kalau Ya terkesan siswa tuh ketika saya coba menyampaikan materi, siswa tuh ribut, tidak bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bahkan ketika saya tanya tentang apa yang saya jelaskan, mereka tuh nggak ngerti Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu pada permasalahan ini Pak Ari? Ya banyak hal Pak ya, banyak hal ketika saya menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi, kemungkinan Pak ya saya tuh kayaknya belum bisa Pak ya melakukan pembelajaran diferensiasi karena tujuan pembelajaran yang saya tetapkan tidak tercapai Pak. Mereka tuh nggak paham apa yang saya ajarkan Pak. Selama ini Pak Ari melakukan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di kelas itu bagaimana Pak Ari? Saya tuh memang sebetulnya Pak, kalau boleh saya jujur Pak, memang saya tuh baru mencoba Pak ya pembelajaran diferensiasi. Kemungkinan mungkin Pak ya saya belum menguasai konsep Pak ya, karena indikator keberhasilan yang saya tetapkan dalam RPP atau modul ajar itu tidak tercapai Pak ya. Jadi materinya tidak tersampaikan, padahal saya di kelas itu sudah mencoba untuk mengelompokkan siswa, mencoba untuk melakukan diferensiasi, tapi belum maksimal sejauh ini Pak ya. Mungkin banyak hal yang memang harus saya pelajari, karena itu tadi saya banyak menemukan masalah Pak di kelas itu. Kalau menurut Pak Ari tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menurut Pak Ari pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran seperti apa Pak? Kalau saya pengen tahu menurut Pak Ari ini. Ya, kalau yang saya pahami Pak ya, pembelajaran diferensiasi itu saya itu harus memperlakukan diri saya dengan cara yang berbeda Pak ya, baik dari segi proses, baik segi konten maupun segi hasil. Saya coba tuh Pak melakukan diferensiasi proses Pak ya, saya coba mengelompokkan berdasarkan kemampuan, berdasarkan karakter, berdasarkan minat. Tapi pada saat pelaksanaan Pak saya tidak berhasil Pak, belum berhasil gitu. Jadi belum tercapai gitu. Seperti itu. Kalau menurut Pak Ari sendiri melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut mempunyai penilaian pribadi buat Pak Ari itu masuk ke skala berapa Pak Ari? Kalau saya bernilai Pak ya, misalnya ada skala 1 sampai 10 Pak ya, saya tuh mungkin masih di posisi nomor 4 Pak, belum bisa gitu Pak. Kenapa Pak Ari bisa memposisikan seperti itu Pak Ari? Ya itu karena pertama siswa malah ribut Pak ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya tetapkan di modul ajar itu tidak berhasil. Bahkan soal-soal yang saya berikan pun tidak terjawab oleh mereka gitu Pak. Seperti itu. Jadi situasi dan kondisi anak ya Pak Ari ya, Iya. yang menyebabkan pembelajaran kurang berhasil ya Iya. Pak Ari ya. Situasi apa yang diinginkan sama Pak Ari sebetulnya? Saya tuh pengennya Pak ya ke depannya gitu, pengennya saya tuh tujuan pembelajaran yang saya tetapkan itu bisa tercapai. Kemudian siswa itu tidak ribut lagi, tidak ribut lah di kelas itu, menjadi kondusif. Dan saya tuh inginnya pembelajaran itu lancar, langsung lancar. Kemudian saya bisa melayani apa yang siswa saya inginkan gitu, pengennya seperti itu. Apa yang Pak Ari bisa lakukan untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga kegiatan pembelajaran tersebut bisa berjalan lancar, tidak ada kendala? Menurut Pak Ari bagaimana? Mungkin kedepannya saya harus banyak belajar lagi Pak ya, karena saya akui
untuk pembelajaran diferensiasi ini saya memang belum begitu paham Pak ya. Jadi saya harus pertama mungkin langkah yang saya ambil, saya akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman saya di sana. Kan di sekolah saya ada yang sudah bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin saya harus banyak belajar sama beliau. Selain saya banyak membaca tentang konsep diferensiasi, saya juga harus banyak diskusi dengan teman-teman saya untuk mencari apa nih kekurangan yang saya laksanakan. Mungkin kalau perlu Pak, saya nanti ngajak teman saya menilai ketika saya mengajar, nanti apa saja kekurangan saya mungkin bisa dilihat mungkin pada saat ini. Mungkin itu Pak langkah yang saya lakukan. Itu sudah cukup baik Pak Ari. Menurut saya gagasan-gagasan Iya. Pak Ari. Selain gagasan tersebut, adakah gagasan-gagasan lain selain mengikuti kegiatan pelatihan berdiferensiasi nanti, terus mengajak teman untuk ikut eh, dengan Pak Ari, mendampingi Pak Ari dalam melaksanakan kegiatan belajar. Apakah ada gagasan-gagasan lain selain itu Pak Ari? Gagasan yang lain mungkin saya harus tahu Pak ya kondisi murid saya. Mungkin saya juga akan melakukan tes diagnostik tentang karakter lagi. Mungkin saya belum tahu nih karakter murid saya. Mungkin kedepannya akan saya lakukan Pak asesmen diagnostik tadi. Kemudian yang paling penting itu tadi Pak, saya akan mengajak rekan saya untuk menilai nih cara mengajar saya, kekurangan saya, dan nantinya akan mencoba merefleksikan kepada diri saya, dan saya mudah-mudahan kedepannya bisa mempraktekkan pembelajaran diferensiasi yang lebih baik. Seperti itu. Oke Pak Ari, menurut Pak Ari yang disampaikan tadi, apakah sudah pasti Pak Ari pelaksanaan yang akan Pak Ari laksanakan tadi akan meningkatkan hasil kegiatan pembelajaran tersebut Pak Ari? Saya pikir itu pasti Pak, pasti, dan saya akan lakukan itu Pak, nanti akan saya lakukan. Akan Bapak lakukan ya. Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah ada rentang waktu atau deadline waktu menurut untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan melakukan kegiatan itu mungkin secepatnya Pak, akan secepatnya. Bila perlu nanti hari Senin Pak ya, sekarang kan hari Sabtu nih Pak. Nanti hari Senin akan saya coba komunikasikan dengan rekan saya yang menurut saya sudah ahli. Kemudian saya akan coba perbaiki lagi modul ajar saya, khawatir ada kekurangan, mungkin dibantu oleh teman saya. Kemudian saya akan mengajak teman saya ke kelas Pak, melihat saya bagaimana. Nah dari situ mungkin teman saya akan menilai ini kekurangan saya, sehingga nanti ke depannya saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik. Mungkin itu Pak. Oke Pak Ari, menurut saya itu rencana aksi yang cukup baik Iya Pak. untuk dilaksanakan oleh Pak Ari ya Pak Ari ya. Nah menurut Pak Ari hasil percakapan ini apakah bisa menyimpulkan bagaimana rencana aksi nanti Pak Ari dalam melaksanakan kegiatan berdiferensiasi di sekolah Pak Ari tersebut? Alhamdulillah Pak ya, dengan ngobrol kita hari ini saya mendapat solusi Pak ya, mendapat gambaran dari persoalan yang saya ceritakan tadi. Akhirnya saya bisa menemukan solusi. Yang pertama, saya mungkin harus banyak belajar lagi tentang pembelajaran diferensiasi. Selama ini mungkin saya kurang memahami Pak ya. Yang kedua, mungkin saya akan mencoba meminta pendapat dari rekan-rekan saya yang sudah lebih berpengalaman, dan mengajak mereka untuk melihat bagaimana saya mengajar di kelas, dan pada akhirnya saya akan mencoba mempraktekkan lagi pembelajaran diferensiasi yang lebih baik. Mungkin itu Pak. Oke Pak Ari, selamat mencoba Pak Ari ya. Terima kasih Pak Robi. Mudah-mudahan hasil percakapan ini membuat kegiatan belajar mengajar berdiferensiasi menurut Pak Ari akan cukup baik dan akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Robi atas waktunya hari ini bisa menyempatkan bersama saya. Sama-sama Pak Ari. Terima kasih juga buat Pak Ari ya. Terima kasih. Iya, assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Ibu Maya. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ari ya. Iya Bu Maya. Baik, saya ingin menanyakan pelaksanaan kegiatan coaching tadi ya. Alhamdulillah Bu Maya, tadi saya sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Ari. Saya selaku coach dan Pak Ari sebagai coachingnya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ya, Pak. alhamdulillah baik. Saya ingin tanyakan apa yang dilakukan Pak Faisal saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Ya,
Alhamdulillah tadi saya melaksanakan teknik coaching ini menggunakan alur Tirta, yaitu saya menyampaikan tujuan, pelaksanaan pembicaraan, terus mengidentifikasi, juga tanggung jawab, ya. Seperti itu, Pak. Baik. Oke, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Pak ya. Iya, baik, Maya. Silakan. Menurut saya selaku observer, bahwa tadi pelaksanaan coaching yang Pak Faisal lakukan sudah sangat baik. Alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak. Terlihat tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah terlihat. Kemudian rencana aksinya juga sudah nampak, serta tanggung jawab dari coach dari Pak Ari ya sudah terlihat. Kemudian Pak Faisal juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Dan kegiatan coaching tadi juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching ya. Di antaranya tadi sudah memposisikan sebagai mitra ya, sudah menjadi mitra, kemudian sudah melalui proses kreatif serta memaksimalkan potensi coaching. Sudah hebat Pak Faisal tadi. Alhamdulillah, terima kasih atas penilaiannya dari Bu Maya pada pelaksanaan coaching ini. Oke, sama-sama Pak Faisal. Ini juga Pak Faisal juga punya semangat yang tinggi sehingga coaching hari ini berjalan dengan sesuai alur dan prinsip coaching ya. Iya, terima kasih Bu Maya, terima kasih. Selanjutnya terakhir nih Pak Robi ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi? Yaitu yang akan saya kembangkan yaitu terus melaksanakan pelaksanaan coaching secara rutin ya Bu ya, karena kita beranggapan kalau dengan cara bisa itu dengan cara terbiasanya kita melaksanakan alur coaching tersebut, baik dengan rekan kerja nanti ataupun pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran terhadap anak. Oke, saya senang nih dengan semangat Pak Faisal nih, keren untuk meningkatkan kompetensi coaching yang lebih baik lagi, hebat. Terima kasih Bu Maya. Oke, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya, saya buru-buru nih mau masak. Oke Bu Maya, selamat. Oke, assalamualaikum. Sampai jumpa ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.